Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alam dan seisinya, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia, semuanya adalah pembelajaran bagi kita. Kita bisa memetik hikmah dari semua itu. Termasuk dalam aktivitas bersepeda, banyak hikmah yang bisa kita petik. Memang betul, sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan, mulai sejak kecil hingga sudah memasuki usia lanjut. Kita terus belajar, dan kadang-kadang pelajaran tersebut hanya pengulangan semata. Tetapi mempelajari yang sudah kita pelajari, di samping sebagai pengingat bagi kita untuk terus berjalan di jalur yang benar, juga kita akan mendapatkan hikmah baru dari peristiwa atau pembelajaran yang sama. Aktivitas sederhana seperti bersepeda dapat memberi kita pelajaran penting dalam hidup. Pernahkah kita bertanya-tanya tentang peretasan hidup sederhana yang bisa kita pelajari dengan bersepeda? Kedengarannya menarik. Berikut 5 besar hikmah di balik aktivitas bersepeda kita. Satu, tidak selalu mengayuh. Bersepeda adalah tentang bagaimana kita memutar pedal di jalan yang akan kita lalui. Tetapi dalam perjalanan bersepeda kita pasti menemukan rintangan. Tak selamanya jalan yang kita lalui adalah aspal mulus. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan lubang, hamparan bebatuan yang besar, bahkan bisa jadi kita harus melewati jembatan bambu yang sederhana. Atau tidak selamanya jalur bersepeda kita adalah jalan datar yang tidak menguras tenaga. Ada kalanya kita menghadapi tanjakan curam atau turunan yang membuat nyali kita agak menciut. Kala itulah kita akan turun dari sadel sepeda, berhenti memutar pedal, kemudian menuntun sepeda agar perjalanan kita terus berlanjut ke titik tujuan. Terlalu fokus untuk menghadapi rintangan dengan memaksakan diri terus mengayuh pedal sepeda tidak ada gunanya. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak kita inginkan. Atau kita menyerah hanya karena dalam sangkaan kita rintangan tersebut tidak bisa kita atasi. Padahal kita belum mencoba cara yang lain, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Itu membuat kita tidak pernah akan sampai pada titik tujuan kita. Sama dengan hidup, kita akan menghadapi rintangan dan berusaha keras untuk mengatasi rintangan tersebut. Tetapi bila pada titik tertentu kita menghadapi rintangan yang berat dalam hidup kita, jangan terpaku pada rintangan tersebut sehingga membuat perjalanan hidup kita terhenti terlalu lama, bahkan menyerah, karena masih ada cara lain untuk menghadapinya. Saat kita bisa melewati situasi sulit, kita akan melanjutkan perjalanan hidup dengan langkah kecil pada satu waktu. Jangan membebani diri sendiri dengan melihat terlalu jauh ke depan. Tanamkan dalam diri kita bahwa di balik kesulitan tersebut akan ada kenikmatan yang menanti kita. Tidak akan bisa kita menikmati nikmatnya turunan bila kita tidak menaklukkan tanjakan. Terkadang kita mungkin perlu mengayuh lebih keras, dan di saat lain kita bisa melakukannya dengan santai. Tapi kita selalu terus mengayuh. Sama dengan kehidupan. Pada saat-saat tertentu, kita mungkin mengalami masalah. Tetapi di hari lain, jalan kehidupan kita akan lancar. Pemandangan terus berubah. Yang harus kita lakukan adalah melanjutkan dan menikmati pemandangan yang berubah. 2. Terjatuh bukan akhir dari segalanya. Tidak ada perjalanan yang mulus. Terjatuh dari sepeda ketika di tikungan tajam, terjungkal karena menabrak akar pohon, adalah hal yang biasa dirasakan oleh pesepeda. Kadang-kadang kita bersepeda terseok-seok, tetapi yang pasti kita tetap melaju. Apapun kendala yang menghadang kita di tengah perjalanan bersepeda, kita bangkit, membersihkan diri, dan kembali mengayuh. Dalam hidup, kegagalan adalah hal yang biasa.
Kadang kita gagal dalam beberapa kali kesempatan, atau ratusan kesempatan, bahkan lebih. Tapi menyerah tidak akan membawa kita kemana-mana. Dan seperti bersepeda, kita harus bangkit, introspeksi diri, mengingat apa yang menjadi faktor kegagalan kita, dan kemudian melanjutkan perjalanan hidup dengan semangat dan pengalaman baru. 3. Lebih banyak pengalaman. Bersepeda adalah tentang menyatu dengan alam. Banyak pemandangan baru yang kita dapatkan seiring bertambahnya jarak perjalanan kita. Dengan bersepeda, kita bisa menikmati pemandangan tersebut lebih detail dibandingkan berkendara dalam kecepatan yang cepat. Sama halnya dengan hidup. Jangan terburu-buru melewati segala sesuatu dan berlalu begitu saja. Meskipun tujuan itu penting, hidup sebenarnya adalah tentang perjalanan. Hal-hal kecil sepanjang perjalanan kita lah yang menambah nilai dan makna hidup. Nikmati perjalanan yang disebut hidup. 4. Empati dan bantuan. Bersepeda bukan tentang mengayuh pedal sepeda saja, tetapi kita membutuhkan sepeda yang terawat dengan baik. Bahkan bersepeda dengan sepeda yang terawat sekalipun, kita masih tetap menghadapi kendala dalam perjalanan. Dalam kehidupan, kita juga membutuhkan perawatan, ambil cuti, dan mengisi kembali semangat juang kita untuk menghadapi masa depan. Begitu juga ketika kita bersepeda, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih membutuhkan peranan pihak lain. Setidaknya kita masih bergantung pada peralatan yang kita bawa ketika mengalami masalah di perjalanan. Bahkan untuk kondisi tertentu, teman seperjalanan adalah bantuan yang paling berharga ketika kita dalam masalah. Setiap pesepeda tahu bahwa toolkit dan ban cadangan harus dimiliki. Bahkan jika kita hanya melakukan perjalanan singkat, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik memilikinya dan tidak membutuhkannya daripada membutuhkannya tapi tidak memilikinya. Dalam hidup, selalu baik untuk bersiap menghadapi situasi apapun dan menerima bahwa akan ada saatnya kita hanya perlu mengotori tangan, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. 5. Terus bergerak dan maju. Terus bergerak adalah mantra yang diulang dengan baik, tapi harus selalu ke depan. Seperti kita ketika bersepeda, kita harus tetap memperhatikan jalan dan terus melihat ke belakang sambil bersepeda ke depan adalah hal yang mustahil. Dan untuk memastikan bahwa kita menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak. Seperti kata pepatah, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita tidak jatuh sampai kita berhenti mengayuh. Dalam hidup juga, apapun situasinya, kita harus terus bergerak maju. Kita bisa memilih untuk bergerak dengan lambat, tetapi harus selalu bergerak maju. Buatlah kemajuan setiap hari, meskipun itu sesuatu yang kecil. Jadikan kemajuan sebagai kebiasaan, bukan kesempatan. Jangan pernah terpaku pada masa lalu. Biarlah masa lalu berlalu dan menjadi bagian dari pembelajaran kita. Terus fokus pada masa depan, maka kita akan semakin jauh meninggalkan masa lalu. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes. Thank you.